suka ngebisik gitu teh. Pinjam uang sama tah itu yang lebih horor itu gitu. Jangan takut kalau sama makhluk itu, jangan takut, tapi harus malu. Jadi ketika ada suara atau amit-amit gitu ya, sosoknya nampakin, kita harus malu, sadar diri, lari aja gitu, lari atau sembunyi gitu. Kadang suka ngerasanya tuh, nasi kenapa aku gitu, kenapa enggak orang yang bener-bener pengen lihat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chemistry Cerita Misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan membagikan cerita kepada kalian. Boleh diperkenalkan dulu teh? Nama saya adalah Mira Kusumi Yuliani. Saya rumahnya itu di Majalaya, Cigentur. Sebelumnya bagi kalian yang mempunyai pengalaman atau punya cerita horor dan ingin membagikannya, boleh langsung di DM lewat Instagram atau lewat email. Oke, kali ini punya cerita apa nih buat di-sharing ke teman-teman di rumah? Ceritanya sedikit mengerikan sih ya, kalau misalkan menurut aku, bukan sedikit lagi, tapi banyak mengerikannya sih gitu. Pengalaman pribadi atau? Pengalaman pribadi. Oh, pengalaman pribadi. Iya. Kira-kira di mana nih? Awalnya sih waktu itu di sekolah, waktu SMA. Tahun berapa deh kira-kira? Ini sebelumnya kita panggil teteh atau mbak atau sis atau apa gitu? Dipanggilnya bebas aja sih. Oh, bebas. Iya, Kita panggil boleh. teteh aja. Iya. Jadi awalnya tuh waktu SMA tuh kan sekolahnya tuh dekat kuburan ya, sekolahnya tuh. Dan di situ tuh banyak makam anak kecil. Dan aku tuh emang di situ tuh suka banget sama yang ngasihnya bunga gitu ke kuburan anak-anak kecil gitu. Iya. Awalnya. Nah, tapi ketika lama-lama suatu waktu aku itu sempat ikutan acara di Klasar waktu itu, jadi panitia di Klasar awalnya. Nah, dan terjadilah kesurupan massal. Iya, kesurupan massal. Iya, di acara tersebut. Karena memang ada kesalahan ketika untuk memulai acara tersebut, jadi ada rumput dan rumput itu malah dibakar. Dan kita kan nggak bisa lihat kalau di situ tuh ada penghuninya ya. Kita kan hanya melihat taunya tuh kosong, nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, ketika itu dibakar, akhirnya makhluk tersebut menyerangnya dengan cara masuk ke tubuh orang-orang, ke tubuh murid-murid, ya kerasukan. Nah, dan ketika kerasukan tersebut, ada satu murid yang kerasukan, adik kelas aku waktu itu. Iya, adik kelas aku kerasukan. Namanya tuh Anggi waktu itu kalau nggak salah, adik kelas aku itu, karena kan aku nggak begitu kenal semua sama adik kelas. Dan ketika kerasukan itu, si Anggi itu kerasukan anak kecil, dan anak kecilnya tuh suka ngikutin aku kemana-mana karena dia tahu aku suka ngasih bunga di kuburan anak-anak kecil. Gitu. Jadi si penghuni yang ada di situ tahu bahwa Teteh suka. Iya, jadi mereka tuh seneng. Jadi sosoknya tuh sosok anak kecil, suka sama Mira suka ngasih bunga di tempat aku. Ngomongnya kayak gitu. Tapi Teteh itu nebar bunga itu di lapang atau di makam? Di makam, tadinya iseng awalnya, karena kan gersang tadinya. Jadi karena gersang tersebut lah aku tuh ngambil bunga. Sengaja ngambil bunga pun aku biasa gitu, ngambil mendadak aja. Terus tiba-tiba aku langsung balurin lah ke makam. Tapi ada hal yang tak terduga, ada sosok yang mengikuti aku hingga saat ini kayak gitu. Sampai sekarang. Tapi rasanya gimana gitu kalau misalkan diikutin? Suka ada berdampak ke Tetehnya, berdampak positif apa negatif gitu? Kalau berdampak mungkin positif ya, karena selama ini aku bergaul sama orang-orang yang bisa dibilang bad people gitu ya, yang bandel yang kayak gitu. Tapi aku memang nggak pernah terjerumus sama dunia kelam gitu, walaupun teman-teman aku beberapa orang banyak yang memang nakal gitu. Tapi karena mungkin aku udah terbiasa dengan melihat sosok seperti itu, jadi akunya udah capek gitu. Jadi udah capek, udah terbiasa. Karena memang awalnya aku mengira kalau misalkan tidur tuh, kalau menurut bahasa Sundanya erep-erep, atau mungkin bahasa Indonesianya ya tahu apa, mimpi gitu ya. Tapi ketika itu waktu itu ada suatu kejadiannya tuh di mana aku tidur dan aku tuh posisinya memang bangun di tengah malam dan nggak tahu tiba-tiba kebangun.
Pas di situ aku baru merem, belum tidur, masih posisinya tuh sadar. Tiba-tiba ada yang megang kepala aku seperti ini. Terus bilang, dibisikin di telinga aku, buka. Seperti itu. Maksudnya buka gimana? Iya, dia tuh jadi kayak pengen berhubungan sama aku gitu. Tapi akunya kuat, aku baca doa terus di situ. Itu posisinya aku sadar, dan ketika dia pergi pun aku memang melihat sosoknya gitu. Oh jadi si sosok itu pengen berhubungan dengan berhubungan. Iya, berhubungan, ya tau lah ya, gitu. Tapi kan aku nolak ya, karena yang pertama nolak itu karena ini tuh nggak beres gitu. Karena sosok yang pertama itu dia nggak aku kenal, dan rasanya tuh badan aku tuh merinding semuanya kayak gitu. Pas kejadian Iya, terus aku sambil kejadian seperti itu, aku sambil baca doa sih, aku baca ayat kursi, aku baca Al-Waqiah juga. Pas kejadian kayak gitu dia tiba-tiba pergi, dan aku pun kayak lemes, terus bangun, aku pikir mimpi pertama. Dan yang kedua, aku kan tidur sendiri ya. Dan yang kedua aku tidur sendiri, tiba-tiba baju aku untuk yang kedua kalinya kebuka. Dan kebukanya tuh kalau kita tidur normal mungkin bergeser ya, atau misalkan kayak gimana. Ini tuh enggak, ini tuh rapi banget, jadi diputer-puter kayak gini, kayak sengaja dibuka sampai segini posisinya ya, sampai ke atas. Nah pas dari situ aku ngerasa wah ini nggak ada yang beres, karena posisinya pada saat itu aku tidur dan pintu kamarnya tuh dikunci pada saat itu. Dan akhirnya waktu itu aku sempat ketemu sama Ustadz, dan akhirnya si Ustadz itu bilang bahwa sosok ini tuh mengikuti akunya udah lama, jadi benar-benar suka banget gitu sama aku gitu. Iya kayak gitu. Berarti itu kejadiannya udah berapa kali? Udah kejadian yang baru aku kerasa dia hadir saat itu 2 kali, dan aku ngelihat sosok dia tuh untuk sering sih kalau lihat dianya mah gitu. Tergantung gitu. Sering ngeliatin gitu. Tapi dia tuh posisinya datangnya ketika aku lagi sedih. Ketika aku lagi galau. Jadi aku kalau misalkan lagi galau nggak pernah nunjukin nih bahwa aku bener-bener galau, tapi aku kayak have fun, kayak biasa aja gitu. Karena aku tahu kalau misalkan aku lagi sedih dan si sosok itu ngerasa aku lagi sedih, dia pasti datang gitu. Itu udah peka. Jadi udah di saat, peka ya. Di saat teteh misalkan lagi galau atau gimana, baru dia datang. Iya mungkin kata Ustadz juga mungkin dia niatnya memang baik ya, nggak mau lihat saya sedih, tapi kan posisinya beda alam. Dan dia tuh nggak bisa bersama saya, dan saya pun tidak bisa bersama dia gitu. Hampir 2 kali. Tadi sempat cerita juga katanya Teh Mira pernah di ruqyah. Iya. Boleh lah diceritain. Jadi aku tuh pernah di ruqyah ya, di ruqyahnya tuh udah 2 kali. Yang pertama itu udah sekali. Yang keduanya aku karena pengen tahu bener nggak sih bahwa jin itu tuh bisa suka sama manusia, sampai dia tuh masuk ke badan aku gitu, dan dia tuh ngegerakin tangan aku, dan di situ aku bener-bener nangis sih ya. Ustaznya juga ngeliat gitu, memang jin juga bisa suka sama manusia gitu, tapi gak bisa bersama kan, karena beda. Bisa bersama sebenarnya, tapi alamnya juga sudah beda gitu. Antara teteh yang masuk ke sana, bukan antara, aku tapi pasti yang harus ke sana ya, gitu. Gak mungkin dia ke sini gitu. Iya, dan awalnya juga aku tuh orangnya memang percaya ya sama yang kerasukan masal kayak gitu. Aku percaya nih awalnya, memang percaya, tapi percaya biasa. Kalau misalkan lihat TV kayaknya berlebihan deh. Tapi ketika aku SMA di Klasar ngalamin sendiri, oh kesurupan masal tuh bener loh adanya. Oh ternyata seperti ini gitu, maksudnya bener-bener badan aku tuh merinding gitu ya, jadi nggak karuan. Di situ tuh langsung aku percaya. Dan ketika kita tuh suka nontonnya biasanya di acara-acara TV tertentu ya, jin suka sama manusia. Kadang kan dalam pikiran kita gak mungkin deh, kayaknya sesuatu yang gak mungkin. Tapi ketika aku ngalamin sendiri, memang mengalaminya sendiri gitu, aku mulai mengerti gitu. Oh ternyata benar bahwa si jin itu bisa suka sama manusia. Karena kan biasanya kita kalau nonton TV lebay, paling settingan kayak gitu ya. Tapi mungkin karena aku pribadi udah ngalamin, jadi kita tuh kadang memang harus berhati-hati juga dalam berucap. Kadang suka ada yang kesurupan masal, paling kesurupan masal lebay kayak gitu kan biasanya. Tapi karena aku udah ngalamin sendiri, aku memang percaya kesurupan masal, tapi nggak percaya maksudnya bisa sebanyak itu loh gitu. Karena waktu SMA pun bisa diperkirakan hampir 20
orang lebih yang 20 kerasukan orang lebih. massal. Ya bisa kayak itu banyak banget dan nggak terhitung posisinya pada saat itu, sampai waktu itu sempat manggil ajengan gitu ya dari pesantren. Yang dari pesantren tuh ada ajengan beberapa ustadz yang memang datang gitu ketika kejadiannya saat itu. Dan waktu itu juga posisinya sekolah aku tuh dekat sama makam Maharaja, yang Maharaja itu adalah makam katanya yang masih ada yang membawa ajaran Islam katanya di situ Oh, itu posisinya posisinya. di mana? Di SMA. Oh, di SMA. Iya, di SMA gitu. Oh, jadi ada makam Maharaja kalau misalkan kita biasanya ngomongnya. Jadi di situ tuh suka tempat ziarah karena memang dia itu si makam di situ tuh adalah katanya sih awalnya itu dia adalah orang yang membawa agama Islam juga, dia nyebar-nyebarin kayak gitu jadi gitu. kayak Wali Songo kayak Iya, gitu ya, kayak Mbak? gitu. Cuman baru dengar aja gitu Maharaja. Iya, nanti kalau misalnya kita ada waktu luang bisa nanti boleh sambil dilihat. Boleh sambil gitu. ekspedisi. Iya. Tapi setelah kejadian Teteh di Rukiah sampai sampai apa? Maksudnya istilah nama dibersihan. Iya. Sekarang gimana kerasanya? Sekarang sih kerasanya udah setelah di Rukiah, yang aku rasain itu di Rukiah tuh jadi ke badan aku tuh jadi hampang, kalau bahasa Sundanya di enteng gitu ya. Jadi kalau misalkan aku biasanya yang suka kita tuh aduh kayak kayak gimana ya, kayak ada yang berat atau misalkan kayak gimana, tapi setelah di Rukiah tuh rasanya enteng. Jadi Gitu. lebih enteng. enak gitu. Kan kadang kalau orang udah di Rukiah udah weh gak Iya, usah, itu justru kita tuh harus tetap sholat, harus tetap berdoa gitu supaya nggak diganggu sama jin. Kadang aku berpikir seperti ini, ya Allah kok aku kan berdoa udah, sholat udah gitu ya, aku juga suka ngaji, tapi memang mungkin posisinya kita tuh suka ada yang ngelamun. Ngelamun itu memang nggak bagus juga sih sebenarnya. Kamu ngelamun banyak utang gitu kan? Gitu. Besok ngelamun gitu, besok kumaha bayarin gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi galau, makanya kalau lagi galau nih, buat semuanya nih, kalau lagi pada galau, kalau lagi pada galau tuh jangan diem sendirian, mending kalian pergi aja sama teman-teman kalian, karena itu nggak bagus. Atau pacar orang bisa diambil dulu lah, pinjam dulu pacar orang. Jadi nggak bagusnya tuh kenapa? Karena kalau misalnya kalian galau, kalian diem sendiri di rumah terus kalian ngelamun, justru dia itu mengganggu kalian ketika pikiran kita tuh lagi kosong. Setuju, benar. Gitu. Makanya kalau kalian lagi galau atau lagi sakit hati, mending keluarin aja lah, keluar main sama teman-teman, lebih baik have fun aja gitu, bawa enteng, karena itu udah jadi pelajaran juga sih buat aku. Karena aku tuh orang suka berpikir aku tuh antisosial, padahal aku memang lihat-lihat gitu kalau misalkan berteman gitu. Aku tuh indigo, tapi menurut aku pribadi aku nggak sehebat maksudnya kayak anak-anak indigo, dan orang tuh berpikir oh Mir berarti kamu punya kelebihan, kamu beda gitu. Cuman kayak aku pribadi enggak, mungkin karena ini mungkin kebetulan aja gitu, bukan karena nggak terlalu dipikirin. Jadi aku hidup ya seperti orang normal aja gitu. Kadang juga kalau misalkan aku lagi diam nih sendiri, pernah lihat juga sosok yang seperti itu. Kerja dimanapun aku pasti ngelihat. Kerja dimanapun aku gitu, pasti oh ya di sini ada. Kadang aku pernah saking takutnya, karena aku pribadi pun manusia ya, sama ya Parno juga takut gitu ya. Anterin aku lah ke air gitu misalnya ya, sama teman teh, anterin lah ke sini, karena walaupun seperti itu aku dianterin sama teman aku ya, dia pun feel aku memang sosoknya emang udah pada tahu bahwa aku bisa melihat mereka gitu. Jadi emang sih awalnya tersiksa, aku nggak menutup kemungkinan aja jadi nggak bisa tidur. Mending ya kalau nggak bisa tidurnya tuh cuman sehari. Kadang waktu itu sempat pas kejadian abis di Kalasar itu aku 3 hari 3 malam nggak tidur pas semenjak sampai aku dikasih air doa, kan kayak gimana, kayak orang stres gitu. Jadi kayak udah nggak mau tidur gitu. Jadi mata teh muncul bahasa Sundana bentawe, terus aku tehnya lihat udahlah nggak mau tidur, aku nggak mau tidur, biarin aja gitu, sampai kayak gitu saking tertekannya. Cuman dulu pernah nggak ngerasa risih maksudnya awal-awalan bisa ngeliat yang kayak gitu, pernah nggak ngerasa risih? Kalau risih sebenarnya ada ya, nasi buat orang, nasi buat aku gitunya, nasi kok orang maksudnya nasi itu lain gitu. Kenapa nggak orang yang memang pengen ngeliat gitu? Kan orang mah suka pengen bohong ya, kau mah cina bohong bla 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 bla. Orang kan kadang ya udahlah terserah kamu mau percaya atau enggak. Kadang temen juga Mir, heunya orang asa merinding. Berkadang suka ada yang feel kayak gitu, kan aku udah bilang ini tuh hawanya beda. Jadi aku suka ngomong kalau sama teman misalkan di suatu tempat,
ini mah hawanya beda, udahlah kita jangan di sini, agak geser ke sana gitu. Jadi udah ada feel gitu, udah tahu memang tertekan. Jadi disebutnya tuh bener-bener tertekan banget karena posisinya tuh aku tuh kadang suka pengen lah hidup kayak orang normal gitu, yang maksudnya yang nggak bisa lihat yang kayak gitu. maksudnya yang nggak bisa ngelihat yang kayak gitu ya. Maksudnya tuh kayak pengen kayak orang-orang gitu ya, normal, maksudnya yang lihat tuh sesama manusia gitu ya. Jangan yang kayak gitu karena memang tertekan gitu, itu yang aku rasa gitu. Jadi ada tekanan tersendiri ketika kita bisa melihat sosok seperti itu, apalagi kalau misalkan kita nggak nerima. Tapi seiring berjalannya waktu memang terbiasa gitu. Oh, mungkin emang udah seharusnya gitu ya, maksudnya aku memang harus seperti ini gitu. Maksudnya emang harus beda sama, kadang suka ngerasanya tuh nasi kenapa aku gitu, kenapa enggak orang yang bener-bener pengen lihat gitu ya. Tapi karena aku tuh udah biasa ya, jadi ya udahlah ya, udah capek juga. Maksudnya kalau misalkan mereka nampakin ya nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu aku aja gitu. Kan nggak tahu juga sosoknya itu, maaf, korban kecelakaan atau apa gitu. Ya. Karena aku kita suka denger di berita orang yang ngubur diri karena ada bisikan kayak gitu. Karena aku pribadi pun ngalamin gitu, itu emang kayaknya bener mungkin karena, tapi orang itunya tidak mencoba melawan. Coba kalau kita melawan, kita kan sama-sama makhluk ciptaan Allah, kita tinggal berdoa kan sama Allah, udah pasti Allah kabulin. Karena aku pribadi pun, ya Allah, kalau misalnya kamu berdoa, ya Allah, Mira nggak mau kayak gini ya Allah. Tapi ketika aku berdoa, aku lihat udah pasti pergi gitu. Karena memang kalau didoain yang kayak gitu, memang kalau diberdoain gitu pasti mereka pun takut gitu. Karena memang pada dasarnya makhluk seperti itu pun sebenarnya tidak ingin menampakkan diri kepada manusia sebenarnya. Makanya keluarnya di malam hari ketika kita lagi tidur. Tapi kan kita kadang bandel ya keluar malam gitu kan. Jadi nggak sengaja kadang ngeliat kayak gitu kan. Dan katanya juga kalau si sosok ini mah yang kerasukan ditanya, kenapa sih misalkan kamu suka nampakin atau gimana ganggu, kata yang kerasukan si jinnya gitu ngomong, saya nggak bisa nunjukin kalau energi saya kecil, tapi ketika manusia itu takut terhadap makhluk seperti saya, energi saya bertambah dan saya bisa nunjukin wujud asli saya kepada mereka. Iya memang. Jadi kitanya aja harus kuat. Kalau misalkan anak-anak indigo kayak gitu mungkin udah pilihan ya. Mereka kan sebenarnya juga pasti tidak ingin melihat. Makanya kalau anak-anak seperti itu cenderung menyendiri. Kebanyakan rata-rata mereka tuh menyendiri, terus kayak kelihatan antisosial gitu. Di rumah bukan jadi anak indigo tuh. Jadi indie homeless. Kebanyakan di rumah gitu. Ini ya. Tisu karena sorry. Tisu itu didinya. Ya tadi serius wae tuh sampai Kak meneteskan gitu. Iya, jadi maaf ya, jadi ini sampai sih tadi emosi yang tak terduga gitu. Cerita teteh juga yang non sih sempat dilihat coba. Kayak teteh gitu, orang yang punya kelebihan tertentu bisa tahu terhadap orang yang punya kelebihan tertentu juga. Iya, biasanya kadang udah sih feel gitu. Orang-orang biasa gitu kayak apa misalkan ini ke teman tolong ku batu teh sok risih gitu. Ya teh naon malam wae gitu. Jo deketin suka ngebisik gitu teh. Pinjam uang sebenarnya. Tah itu yang lebih horor itu gitu. Kamu kalau misalkan beli makanan pakai uang gitu. Kamu dulu aja lah, nanti di mana itu paling horor. Ntar lupa nggak digantiin, itu pasti yang paling horor sih udah pasti pengen ditraktir ya kalau misalkan kayak gitu. Dan kalau misalkan prinsip terhadap makhluk yang astral yang kayak gitu, sebenarnya jangan takut, tapi harus malu gitu. Jangan takut kalau sama makhluk-makhluk itu, jangan takut, tapi harus malu. Jadi ketika ada suara atau amit-amit gitu ya, sosoknya nampakin, kita harus malu, sadar diri, lari aja gitu, lari atau sembunyi gitu. Soalnya kalau ketemu kita harus malu gitu, jadi jangan sampai ketemu gitu. Jadi jangan takut kayak gitu mah. Kadang kalau misalkan kita takut, ada suara gubrok,
lari terus kita jatuh. Nah itu yang bahaya gitu. Padahal kan suara naon gitu. Padahal kucing atau apa bisa kan. gitu. Nah yang kayak gitu yang bahaya gitu. Iya, jadi kalau misalkan buat kalian juga jangan kayak tinggalin sholat, yang tadinya nggak pernah sholat harus sholat ya. Nanti jinnya banyak loh. Maksudnya Sholat lah sebelum disolatkan. gitu. Gitu. Jadi harus terus beribadah ya tentunya itu tuh benar-benar harus sih. Iya. Bukannya itu tuh wajib ya. Jadi hal yang wajib yang memang harus dilakuin setiap umat Islam, Iya. umat manusia gitu maksudnya. Yang muslimnya Memperkuat tentunya iman. memperkuat iman. Karena kita tuh nggak pernah tahu sosok seperti itu tuh dia tuh bakal seperti apa, seperti apa. Kadang kan kita mengganggu juga atau bingung ya. Kalau gitu juga temen aku juga ada yang pernah diruqyah juga. Temen aku sampai bilang gini, aku bingung deh dia kok bisa ya dirasukin. Padahal dari segi sholat dia tuh sholat Kuat. banget, kuat gitu. Dia ngaji. Memang kayak gitu tuh kadang kan kita nggak sengaja. Memang kita misalkan sholat ngelamun lama, kan yang ngelamun tuh enak ya, enak banget nggak sih? Kamu ngelamunin anu aneh-aneh gitu. Otakku Gitu ya. berfantasi kemana. Kalau misalkan ngelamun tuh enak, tapi kan kita nggak tahu bahwa ketika kita ngelamun itu pikiran kosong, jin itu bisa masuk gitu ke dalam tubuh kita gitu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Teh Mira. Terima kasih Teh Mira sudah menyempatkan datang di podcast malam ini di segmen Chemistry. Sampai jumpa di Chemistry season selanjutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Akhir kata, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.